Hahaha, halo bos-bosku. Semoga semua dalam lindungannya, dan diperlancar rezekinya. Bagi yang belum subscribe, subscribe ya. Ben Kulo tambah semangat. Yang sudah subscribe, jangan lupa like, komen, share, matur suwon. Monggo lanjut. Battle Through the Heavens Chapter 354 Bab 354 Babak 354, Turun Gunung. Setelah penampilan orang yang menyihir, alun-alun turun ke keheningan sementara. Keheningan bertahan lama sebelum akhirnya dipecahkan oleh teriakan tak sadar yang menakutkan, Ratu Medusa. Hanya dua kata yang diucapkan, tetapi tiba-tiba itu menyebabkan semua orang di alun-alun menggigil kedinginan. Nama ini adalah sesuatu yang hampir semua warga Kekaisaran Jiama pernah dengar. Wanita memikat, cantik namun kejam itu secara pribadi telah membunuh sejumlah besar orang-orang kuat terkenal selama perang dengan Kekaisaran Jiama. Di Kekaisaran ini, ada sangat sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan wanita menyihir ini. Wanita ini menggunakan cara-caranya yang kejam, yang tidak kalah dari para kaisar berdarah besi itu, untuk menakut-nakuti beberapa kerajaan di sekitar Gurun Tager, menyebabkan mereka takut dengan gegabah memulai perang. Banyak orang menggunakan kata menakutkan untuk menggambarkannya. Di langit, ekspresi Hai Bodong, yang awalnya kubur, benar-benar berubah menjadi ketakutan pada saat ini. Dia mungkin bisa tetap tenang di depan Yun San, tetapi di depan Ratu Medusa, dia akhirnya tidak bisa menyembunyikan teror yang dia rasakan untuknya di dalam hatinya. Pertarungan di Gurun Tager saat itu telah meninggalkan rasa takut yang tersisa di hatinya yang masih ada saat ini. Selain itu, metra yang telah menyebabkannya menderita nasib hidup dalam isolasi selama beberapa dekade lebih lanjut mengakibatkan Hai Bodong takut kepada Ratu Medusa seperti dia takut ular beludak dan kalajengking. Selain merasa takut, dia tiba-tiba menggigil lagi, melihat pukulan kuat sebelumnya. Jelas bahwa ular tujuh warna besar sebelumnya telah berubah dari Ratu Medusa. Hanya memikirkan bagaimana dia dan wanita yang mengerikan ini hidup bersama selama waktu yang tidak diketahui tanpa dia sadari, menyebabkan getaran menggigil di tulang punggung Hai Bodong. Xiao Yan, orang ini, dia memiliki Ratu Medusa di sampingnya, namun dia tidak memberitahuku tentang hal itu. Apakah dia ingin membuat saya terbunuh? Hai Bodong agak marah di hatinya ketika dia diam-diam memarahi. CKTK, Ratu Medusa. Orang kecil ini layak menjadi fantasi seseorang Xiao Jie. Meskipun kekuatannya tidak hebat, orang-orang kuat yang melindunginya terus menjadi semakin kuat. Saya berpikir bahwa dia harus dapat berhasil meninggalkan setelah perjalanan ini ke Mystic Cloud Sect bahkan tanpa perlu saya muncul. Ling Ying memuji dan menggelengkan kepalanya. Kemunculan Ratu Medusa yang tiba-tiba ini juga membuatnya sangat terkejut. TL, Xiao Jie, rindu muda dari keluarga kaya, berkuasa, mulia. Ekspresi Fama dan Jia Xingtian di pohon besar juga menjadi sangat serius saat ini. Mereka berdua saling bertukar pandang dan menghirup udara dalam-dalam, namun, mereka bahkan tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Pukulan kali ini memang sedikit terlalu mengejutkan. Bukankah Ratu Medusa gagal dalam kemajuannya? Dia tertegun ketika dia melihat wanita cantik yang menyihir itu. Tatapannya perlahan melintasi Xiao Yan di samping. Dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, sepertinya dia tidak gagal, tetapi dibawa pergi oleh Xiao Yan setelah kemajuannya tanpa ada yang tahu. Orang ini benar-benar berani sampai menyebabkan orang tidak bisa berkata-kata. Bagi wanita ini, membunuh seseorang tidak jauh berbeda dari membunuh seekor ayam. Dia benar-benar beruntung bisa benar-benar hidup sampai sekarang. Di belakangnya, Liu Ling tertawa getir. Kekuatan yang Xiao Yan tunjukkan saat ini jelas memisahkannya dari generasi muda. Bahkan beberapa orang dari generasi yang lebih tua tidak dapat membandingkannya dengan dia. Di samping Gu Hei, Nalan Jie, Mu Cheng, dan yang lainnya saling berhadapan. Di bawah reputasi kejam Ratu Medusa, mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Tenggorokan Xiao Yan diam-diam berguling sesaat, tanpa meninggalkan jejak. Tubuhnya bergeser sedikit, pandangannya menyapu keindahan di belakangnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya Xiao Yan melihatnya, dia masih tidak bisa menahan diri diam-diam memuji kecantikannya di dalam hatinya. Tubuh Ratu Medusa saat ini hanya dibungkus oleh jubah ungu pucat. Rambut hitamnya bergerak sepanjang bahunya dan jatuh sampai ke pantatnya yang terangkat sebelum berhenti. Sosoknya yang menggoda dengan tonjolan depan dan bagian belakang yang terangkat seperti buah persik madu yang telah matang hingga mencapai batasnya, berulang kali melepaskan pesona yang menyebabkan hati orang mendidih. Tatapan Xiao Yan bergerak ke bawah dan agak terkejut menemukan bahwa ekor ular yang awalnya ada di sana telah berubah menjadi dua kaki manusia yang panjang dan adil pada waktu yang tidak diketahui. Kakinya yang seputih salju tergantung sekitar setengah inci dari tanah, mereka jernih tanpa noda atau debu sedikitpun. Ratu Medusa,
Benar-benar tidak terduga bahwa kamu sebenarnya adalah ular sanca besar yang aneh. Tidak heran saya terus merasa ada yang tidak beres. Tangan Yun San bergerak lembut dan riak energi dilepaskan dari telapak tangannya. Dia menggunakan kekuatan itu untuk menggerakkan tubuhnya beberapa langkah mundur. Wajah acuh tak acuhnya sekali lagi muncul keseriusan. Jari panjang Ratu Medusa dengan elegan memberikan sentakan lembut. Riak energi yang menyebar secara otomatis menghilang. Dia perlahan melangkah maju dan secara kebetulan sejalan dengan Xiao Yan. Murid-murid yang dipenuhi dengan pesona ketagihan yang unik menyapu Yun San saat dia berkata dengan lembut, "Saya juga tidak berharap bahwa Anda benar-benar menembus penghalang Dou Huang dan memasuki kelas Dou Zong. Bukankah kamu juga berhasil berevolusi?" Yun San tersenyum. Tatapannya melirik Xiao Yan dan berkata, "Hanya saja aku benar-benar merasa sedikit terkejut. Dengan karakter Anda benar-benar mengambil tindakan untuk membantu manusia. Jika Anda tidak menyentuh Heaven Swallowing Python, saya tidak akan muncul. Saya tidak terlalu peduli dengan nyawa atau kematiannya." Mata Ratu Medusa melayang di atas Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut. Xiao Yan merentangkan tangannya memegang penguasa Suan berat dengan erat dan Dou Qi dengan cepat beredar di dalam tubuhnya, bersiap untuk segera menarik kembali kapan saja jika Ratu Medusa melakukan gerakan aneh. Dia juga dipenuhi dengan kehati-hatian terhadap wanita ini yang karakternya aneh dan tidak dapat diprediksi. "Sekarang kamu telah muncul. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan?" Rambut panjang berwarna putih Yun San melayang dengan angin saat dia bertanya dengan cara yang tampaknya ceroboh. "Bawa dia pergi." Ratu Medusa bermain dengan jari lembutnya saat dia dengan santai menyebutkannya. "Mungkin bagiku untuk tidak menyentuh ular besar yang telah kau ubah menjadi." Yun San merajut alisnya dan berkata, setelah pertukaran seperti kilat sebelumnya, dia jelas mengerti bahwa Ratu Medusa saat ini memiliki kekuatan yang tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. "Jika aku tidak membawanya pergi, bocah kecil itu akan segera memberontak. Saya bisa keluar karena bahayanya." Baru kemudian lelaki kecil itu meninggalkan penindasannya terhadap saya. Jari lembut Ratu Medusa menggosok keningnya yang bersih. Ada alis lemah di alisnya. Jelas, dia agak tidak mau menyelamatkan Xiao Yan. Yun San tampaknya mengerti kata-kata Ratu Medusa, yang sepertinya tidak masuk akal. Segera, kerutan yang terbentuk di dahinya semakin dalam. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya saat ekspresinya terus berubah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yun San tampaknya mengerti kata-kata Ratu Medusa, yang sepertinya tidak masuk akal. Segera, kerutan yang terbentuk di dahinya semakin dalam. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya saat ekspresinya terus berubah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Alun-alun sekali lagi menjadi sunyi setelah keheningan Yun San. Orang-orang lain untuk sementara tidak memiliki kualifikasi untuk menyela ketika dua orang kuat di puncak ini sedang berbicara. Yun Leng menggosok tangannya dan memperhatikan Yun San yang sudah mulai ragu. Hatinya segera menjadi tidak sabar. Secara alami, dia tidak ingin Xiao Yan berhasil meninggalkan Mystic Cloud Sect setelah melelahkan upaya yang begitu besar. Telapak tangannya dengan lembut menyentuh luka yang agak mengerikan di kepalanya. Pada saat ini, itu sudah terbentuk menjadi bekas luka darah, tetapi rasa sakit yang intens masih melekat di kepalanya, menyebabkan kemarahan pada Yun Leng menjadi semakin besar. "Pemimpin sekte tua, jika Anda membiarkan Xiao Yan pergi seperti ini, itu pasti akan merusak reputasi Mystic Cloud Sect kami." Kemarahan disertai dengan rasa sakit yang hebat berulang kali melemahkan alasan Yun Leng. Tiba-tiba, dia akhirnya tidak tahan lagi dan dia berteriak keras. "Sumbang!" Alis seperti gambar Queen Medusa sedikit merajut. Dia menoleh dan menyaksikan Yun Leng yang berteriak dengan murid-muridnya yang menyihir. Cahaya menyihir di dalam mereka menjadi lebih intens. Melihat cahaya menyihir di mata Ratu Medusa, Yun Leng tiba-tiba merasakan apapun kecuali diyakinkan. Dia akan segera menarik diri ketika kepalanya tiba-tiba merasa pusing. Dia menunduk untuk melihatnya, hanya untuk menyadari batu berwarna abu-abu di bawah kakinya tiba-tiba mulai menyebar di sepanjang kakinya. "TL, Medus, berhenti!" Tangisan lembut tiba-tiba muncul. Sosok Yun San langsung muncul di sisi Yun Leng. Salah satu kakinya tanpa ampun menginjak kaki yang terakhir. Sebuah kekuatan bergelombang menembus, secara langsung menghancurkan batu yang menyebar ke atas berkeping-keping. Hanya setelah batu berubah menjadi debu barulah tubuh Yun Leng melarikan diri dari pengekangannya. Keringat dingin muncul di kepalanya saat dia dengan cepat mengambil beberapa langkah ke belakang. Bersembunyi di belakang Yun San, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. "Bawa dia dan pergi." Yun San menghela nafas. Melambaikan tangannya tiba-tiba, dia berbicara dengan suara berat setelah menatap Ratu Medusa dengan penuh perhatian.
Keluhan lega yang tak terhitung jumlahnya segera bergema dari alun-alun setelah mendengar kata-kata Yun San ini. Masalahnya hari ini benar-benar sedikit tidak proporsional. Mereka semua hanya berharap masalah ini akan selesai dengan cepat. Jika masalah ini berlanjut, mereka tidak tahu berapa banyak orang kuat yang akan terlibat. Pemimpin sekte tua, Yun Leng berkata agak enggan. Tutup mulutmu, ekspresi Yun San suram saat dia dengan dingin berteriak. Tatapannya berbalik ke arah Xiaoyan dan berkata, aku juga sudah mendengar tentang perjanjian 3 tahun antara kamu dan Yanran dari Yun Yun. Dia memang sedikit impulsif sehubungan dengan masalah ini. Namun, perjanjian itu sudah berakhir. Saya berharap bahwa tidak ada lagi hubungan antara kalian berdua di masa depan. Saya tidak ingin mengejar masalah beberapa dari Anda membuat kekacauan besar di Mystic Cloud Sect hari ini. Namun, ini akan menjadi satu-satunya waktu. Jika Anda berani melakukan ini di masa depan, Mystic Cloud Sect saya akan benar-benar bertukar beberapa petunjuk, bahkan jika Anda memiliki Ratu Medusa yang melindungi Anda. TL, tukar beberapa petunjuk. Untuk bertarung TL, tukar beberapa petunjuk. Untuk bertarung pemimpin sekte Yun San, Anda dapat yakin bahwa itu cukup bagi saya untuk datang ke tempat seperti itu sekali. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, dia menangkupkan tangannya ke arah Yun San dan berkata dengan senyum tipis. Pergi, ekspresi Yun San tidak tampak baik saat dia melambaikan tangannya. Ratu Medusa melirik Xiao Yan. Dia tidak mengucapkan omong kosong lain saat dia berbalik dan berjalan menuju tangga batu di luar alun-alun. Xiao Yan mengangkat penguasa Suan berat dan mengambil beberapa langkah mundur sambil menghadap Yun San. Akhirnya, tatapannya menyapu Nalan Yanran di tengah orang banyak. Dia menyadari bahwa pihak lain telah secara kebetulan melemparkan tatapannya yang rumit. Kedua tatapan itu saling bertautan. Mereka adalah emosi yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan saat Xiao Yan tiba. Xiao Yan menarik pandangannya. Dia menurunkan matanya, berbalik dan mengikuti Ratu Medusa di bawah pengawasan banyak tatapan. Di langit, ekspresi Hai Bodong berubah-ubah saat dia melihat Ratu Medusa untuk waktu yang lama. Saat itulah dia mengepakkan sayapnya. Dia tetap tinggi di langit dan menolak untuk turun tidak peduli apa yang terjadi. Di bawah pengawasan semua tatapan di Mystic Cloud Sect, punggung Xiao Yan dan Ratu Medusa perlahan menghilang di balik tangga batu tak berujung yang diselimuti awan. Akhirnya berakhir. Ketika mereka memandangi dua orang yang menghilang dari sudut penglihatan mereka, orang-orang kuat di pohon-pohon besar itu menghela napas panjang lega. Mereka saling memandang dan tertawa getir. Siapa yang mengira bahwa persaingan belaka yang disepakati antara dua orang dari generasi muda akan benar-benar menarik garis yang mengerikan ini yang sebenarnya membuat mereka terengah-engah. Semua orang, masalahnya hari ini akan berakhir seperti ini. Saya benar-benar minta maaf karena membiarkan semua orang melihat lelucon generasi muda. Yun San mengangkat matanya, melihat sekelilingnya dan sedikit tertawa. Pemimpin sekte Yun San benar-benar tahu bagaimana bercanda. Karena masalah ini sudah selesai, kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika kita punya waktu di masa depan, kita akan datang dan mengunjungi Mystic Cloud Sect. Semua orang yang berdiri di puncak pohon-pohon besar secara alami bisa mendengar perintah untuk mengusir para tamu. Dalam kata-kata Yun San, segera, mereka tahu bahwa tidak bijaksana untuk tinggal lama di tempat seperti itu. Karena itu, setelah mengucapkan beberapa kata sopan, mereka semua membawa orang-orang mereka, meledakkan pohon-pohon dan terbang menuju kaki gunung. Pemimpin sekte tua, apakah kita hanya akan membiarkan Xiao Yan pergi seperti ini? Dia telah mengubah sekte awan berkabut kami hingga berada dalam kondisi ini. Yun Leng menatap orang-orang yang pergi sebelum melihat tempat di mana Xiao Yan menghilang dengan wajah yang dipenuhi dengan keengganan. Akhirnya, dia tidak tahan lagi berbicara. Apa yang ingin kamu lakukan? Yun San meliriknya dengan lemah dan berkata, bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ratu Medusa itu. Selain itu, ada dua Dou Huang yang kuat. Dengan line up ini, harga besar seperti apa yang harus kita bayar agar Xiao Yan tetap tinggal? Yun Leng mengepalkan giginya dan berkata, tapi dari masalah ini hari ini, jelas bahwa Xiao Yan tidak memberikan Mystic Cloud Sect kami wajah apapun. Jika kita tidak menemukan kesempatan untuk menebus diri kita sendiri, bukankah kita akan menjadi lelucon setelah masalah ini menyebar? Apa yang ingin kamu lakukan? Yun San meliriknya dengan lemah dan berkata, bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ratu Medusa itu. Selain itu, ada dua Dou Huang yang kuat. Dengan line up ini, harga besar seperti apa yang harus kita bayar agar Xiao Yan tetap tinggal? Yun Leng mengepalkan giginya dan berkata, tapi dari masalah ini hari ini, jelas bahwa Xiao Yan tidak memberikan Mystic Cloud Sect kami wajah apapun. Jika kita tidak menemukan kesempatan untuk menebus diri kita sendiri,
bukankah kita akan menjadi lelucon setelah masalah ini menyebar? Yun San sedikit mengernyit dan berkata, apa yang kamu rencanakan? Melihat pembantu di belakang Xiao Yan hari ini, saya berani menjamin bahwa kematian Mo Cheng pasti ada hubungannya dengan dia. Karena dia tidak ingin tinggal di Mystic Cloud Sect, kita mungkin bisa pergi ke Wutan City untuk mengundang ayahnya. Yun Leng berkata dengan lembut. Kebodohan, ekspresi Yun San tenggelam saat dia dengan lembut menegur. Saya pikir Anda benar-benar menjadi kacau di usia tua Anda. Karena kamu tahu bahwa Xiao Yan memiliki cukup banyak pembantu di belakangnya, kamu masih akan menyinggung dia karena Mo Cheng. Apakah ini benar-benar layak? Masalahnya berakhir di sini. Jangan menyebutkannya lagi di masa depan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yun San melambaikan lengan bajunya. Dia berbalik dan berjalan menuju tengah alun-alun, di mana dia mulai mengatur agar para pria memilah kekacauan. Ekspresi Yun Leng berwarna hijau dan putih saat dia memandang Yun San yang telah menyikat lengan bajunya dan pergi. Dia perlahan menggosok luka mengerikan di kepalanya dan wajahnya yang pucat sekali lagi menjadi buas. Tatapan yang dia gunakan untuk menonton tempat di mana Xiao Yan telah menghilang dipenuhi dengan permusuhan dan kekejaman yang gelap. Tidak lama setelah situasi di alun-alun berakhir, suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit. Segera, bayangan anggun dan elegan tiba-tiba muncul di langit di atas tanah terbuka. Mata indahnya menyapu kekacauan di tanah dan wajahnya yang cantik tanpa sadar tenggelam tiba-tiba. Guru, di alun-alun, Nalan Yanran adalah yang pertama menemukan keindahan anggun yang perlahan-lahan turun dari langit. Dia sedikit terkejut, mata cantiknya segera menjadi benar-benar merah saat dia dengan cepat bergegas. Setelah itu, dia mengetuk ke dada yang terakhir. Keluhan di hatinya akhirnya berubah menjadi tangisan erangan. Pemimpin sekte telah kembali ketika semua murid Mystic Cloud Sect di alun-alun memandang wanita berjubah bulan yang telah muncul. Mereka sangat bersemangat sehingga mereka berlutut. Baiklah, baiklah. Yanran, berhentilah menangis. Beritahu guru apa yang sebenarnya terjadi. Wanita berjubah bulan itu dengan hangat menggosok rambut panjang lembut Nalan Yanran. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Wajah cantik yang mulia dan anggun itu mengejutkan orang yang sama yang telah menjalani kehidupan yang meragukan dengan Xiao Yan di Magical Base Mountain Range saat itu, Yunzi. Bab 355 Pemisahan dan transaksi di jalan kecil yang rimbun dengan tanaman hijau. Dua sosok manusia, seorang pria dan seorang wanita, dengan satu di depan yang lain, perlahan-lahan berjalan. Suasana hening menyelimuti mereka berdua. Di langit di atas kepala dua orang, dua sosok juga mengikuti jauh di belakang. Pada saat tertentu, wanita itu, yang berada di depan yang lain, berhenti berjalan. Tangannya yang lembut dengan lembut memutar rambut hitam di depan dahinya. Dengan suara dingin, dia meludahkan beberapa kata dari bibir merahnya yang memikat. Kalian berdua di atas, apakah kamu tidak lelah terbang? Meskipun suaranya tidak terlalu keras, dua sosok manusia di langit berhenti bersamaan beberapa saat kemudian. Mereka bertukar pandang dan hanya bisa perlahan mendarat di pohon besar di belakang Xiao Yan. Hai tua, apa niatmu sekarang? Sampai sekarang, saya belum mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk pil pemulihan spiritual ungu, milik Anda. Xiao Yan dengan hati-hati mengambil langkah mundur. Kepalanya menoleh ke arah Hai Bodong saat dia berbicara. Hai Bodong kaget setelah mendengar ini. Dia sedikit mengernyit ketika pandangannya, yang mengandung rasa takut, menyapu Ratu Medusa yang bersandar pada batang pohon, dengan santai bermain-main dengan daun yang jatuh. Dia merenung sejenak dan tersenyum pahit. Anak kecil, karena kamu telah berhasil meninggalkan Mystic Cloud Sect, kemungkinan kamu tidak perlu aku untuk terus melindungimu mulai sekarang. Adapun, pil pemulihan spiritual ungu, jika Anda dapat mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan di masa depan, Anda dapat membantu saya memperbaikinya dan kemudian menemukan seseorang yang Anda percayai untuk menyerahkannya kepada saya. Untuk selanjutnya, saya kemungkinan akan terus berada di ibu kota. Xiao Yan mengangkat bibirnya dan mengangguk dalam diam. Dia dengan hormat membungkuk ke arah Hai Bodong di pohon dan berkata dengan suara yang dalam, Hai, terlepas dari apa yang terjadi, aku, Xiao Yan akan mengingat bantuan yang telah kamu berikan padaku hari ini. Di masa depan, jika Hai Tua memiliki hal-hal yang sulit dipecahkan atau perlu mengumpulkan orang-orang, aku kecil akan menggunakan semua kekuatanku untuk membantu Anda jika itu dalam kemampuan saya. Baiklah, karena seperti ini, maka mari kita berpisah di sini. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Anda dapat langsung datang ke klan primer di ibu kota. Hai Bodong tersenyum, menganggukkan kepalanya saat dia menjawab. Iya nih, ingat, anak kecil, aku mungkin tidak tahu apa hubunganmu dengan Ratu Medusa, tapi terlepas dari apa yang terjadi,
kau harus mengambil pendekatan yang lebih hati-hati saat berurusan dengannya. Kejahatan wanita ini jauh melampaui harapan Anda. Sudut mata Hai Bodong sekali lagi melirik Ratu Medusa di depan mereka. Mulutnya bergerak sedikit dan suara yang begitu lembut sehingga orang tidak bisa mendengar dibungkus oleh Doki dan diam-diam ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk tanpa ada yang memperhatikan. Selamat tinggal, anak kecil. Hai Bodong sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Dia kemudian melirik Ling Ying di sampingnya dan juga memberinya senyum ramah. Setelah itu, dia mengepakkan sayap di punggungnya dan tiba-tiba menembak ke langit, menghilang di langit biru. Tuan tua ini, begitu dia mengirim Hai Bodong dengan matanya, Xiaoyan sekali lagi melemparkan pandangannya ke arah Ling Ying yang tersenyum dan berkata dengan hormat, "Keke, sesuai perintah saya, misi saya selesai setelah Anda meninggalkan Mystic Cloud Sect. Karena itu, saya juga harus kembali." Ling Ying tersenyum dan mengangkat jempol ke arah Xiaoyan. "Anak kecil, kali ini, kamu telah melakukannya dengan baik. Anda memiliki keberanian. Pak Tua telah memberi saya terlalu banyak pujian. Aku kecil hanya berani karena ada beberapa dari Anda yang mendukung saya. Kalau tidak, tidak peduli seberapa berani saya tidak akan berani bertindak sombong di Mystic Cloud Sect." Xiaoyan tersenyum dan berkata. Ling Xiao tertawa senang ketika dia menjawab, "Anak kecil, karaktermu adalah jenis yang aku sukai. Namun, saya memiliki misi lain untuk diselesaikan dan tidak dapat terus tinggal lebih lama. Saya akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Jika kita bertemu lagi di masa depan, aku yang lama akan mengundangmu untuk minum bersamaku sepuasnya." "Terima kasih banyak." Xiaoyan menyaksikan Ling Ying perlahan bangkit dan mengangguk sambil tersenyum. "Selain itu, karena kita memiliki karakter yang sama, aku akan meninggalkan beberapa kata untukmu." Sepasang sayap Yingling berhenti mendadak. Dia menatap Xiaoyan langsung dan berkata dengan serius, "Benua Doki sangat besar. Anda harus bergegas dan membuat diri Anda lebih kuat. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki hak untuk memilih orang yang Anda cintai." "Baiklah, itu saja yang harus aku katakan. Awas sendiri. Anda akan tahu arti kata-kata saya ini di masa depan." Ling Ying melambaikan tangannya sementara tubuhnya dengan cepat naik ke langit. Didampingi oleh suara angin kencang, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam buram yang dengan cepat menghilang di cakrawala. "Ah, semua orang sudah pergi." Xiaoyan berdiri di tempat dan mendesah lembut. Dia segera sedikit mengernyit saat dia melihat Yingling yang telah menghilang ke cakrawala, merasa sedikit tidak yakin tentang kata-kata yang ditinggalkan pihak lain. "Baiklah, kamu seharusnya sudah selesai mengucapkan selamat tinggal, bukan?" Sementara Xiaoyan menatap bodoh ke ruang angkasa, sebuah suara yang mematikan menariknya kembali dari pikirannya yang tidak ada. Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan menyaksikan Ratu Medusa, yang menggunakan sepasang matanya yang indah untuk menatapnya. Dia menarik di sudut mulutnya dan mengungkapkan senyum yang agak jelek ketika dia berkata dengan canggung, "Itu, Yang Mulia, mengapa kamu tidak berubah kembali?" "Berubah kembali?" Ratu Medusa mengangkat alisnya saat dia menatap Xiaoyan dengan setengah tersenyum. "Siapa bilang aku akan berubah kembali?" "Berubah kembali?" Ratu Medusa mengangkat alisnya saat dia menatap Xiaoyan dengan setengah tersenyum. "Siapa bilang aku akan berubah kembali? Jangan bilang padaku bahwa kamu telah benar-benar berasimilasi dengan roh Heaven Swallowing Python." Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Tinju di lengan bajunya tiba-tiba menegang. Ratu Medusa dengan lemah melirik Xiaoyan. Perubahan kecil tubuhnya tidak bisa menghindarinya. Dia menegakkan tubuhnya dan meregangkan pergelangan tangannya yang malas. Kurva memikatnya sangat menusuk mata. Namun, Xiaoyan saat ini tidak berani meninggalkan pandangannya pada titik-titik itu dengan sombong. Selama dia membuat langkah tidak pantas sedikit pun di depan orang ini yang ditakuti bahkan oleh orang kuat seperti Yun San, pihak lain bisa langsung mengambil nyawanya. Sebagai harga untuk menyelamatkanmu, bocah kecil itu tidak akan bisa muncul selama 3 hari. Senyum tipis hadir di bibir Ratu Medusa. Jelas, dia sangat puas dengan pertukaran mereka kali ini. "Oh," Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya, dia memutar matanya dan tersenyum ketika berkata, "Kalau begitu, apakah Ratu Medusa berencana menggunakan bentuk manusia untuk mengikutiku berkeliling selama 3 hari ini? Jangan memikirkan hal-hal lucu, itu akan menyebabkan Anda kehilangan hidup Anda." Ratu Medusa menggerakkan kakinya, membawa angin harum unik yang menyebabkan api naik di perut orang-orang. Dia tiba di depan Xiaoyan. Namun, sikapnya yang tersenyum itu menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan menjadi kaku. Tangan seputih salju tiba-tiba menjulur di depan Xiaoyan. Tangan kecil yang halus, lembut, dan halus itu memberi orang dorongan untuk menggigitnya. "Berikan benda itu padaku." Ratu Medusa berkata dengan lembut dan lembut. "Apa?"
Wajah Xiaoyan bingung tentang ini. Formula obat untuk Towing Spirit Pill, Ratu Medusa perlahan dan santai membebaskan Xiaoyan dari ketidaktahuannya. Sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak. Xiaoyan segera tersenyum pahit dan menghela nafas. Tangannya dengan lembut mengetuk cincin penyimpanannya dan formula obat untuk Towing Spirit Pill, yang telah dia habiskan dengan upaya yang luar biasa untuk mendapatkan dengan mudah diserahkan ke tangan pihak lain dengan cara ini. Tangan lembut Ratu Medusa memegang formula obat untuk Towing Spirit Pill. Untuk pertama kalinya, emosi yang menyarankan dia tidak bisa menunggu muncul di wajah Ratu Medusa yang menyihir. Tangannya membuka formula obat dan matanya yang indah membaca secara detail efek dari pil roh pencairan, yang telah direkam di atasnya. Beberapa saat kemudian, dia menghembuskan napas panjang. Dia melipat formula obat, melambaikan jarinya yang lembut dan formula obat mulai berputar dengan tangkas di atas tangannya. Xiaoyan bergumam dalam hatinya ketika dia melihat Ratu Medusa yang turun ke dalam keheningan. Dia juga hanya bisa tetap diam. Xiaoyan bergumam dalam hatinya ketika dia melihat Ratu Medusa yang turun ke dalam keheningan. Dia juga hanya bisa tetap diam. Gulir obat berputar tiba-tiba memukul lembut di tangannya. Ratu Medusa mengangkat sepasang mata cantik yang menyihir itu, yang menyebabkan orang tanpa sengaja terobsesi dengan mereka. Dia menatap Xiaoyan dan melambaikan formula obat di tangannya padanya. Dia bertanya, "Kamu seharusnya sudah melihatnya, kan?" "Iya nih." Xiaoyan dengan jujur mengangguk. "Bisakah kamu memperbaikinya?" Ratu Medusa bertanya dengan lembut. Pada saat ini, Xiaoyan bisa merasakan bahwa pernapasan former itu dengan cepat telah tergesa-gesa. "Aku hanya seorang alkemis yang bahkan tidak berada di tingkat keempat. Pil pencairan roh ini adalah pil obat tingkat 6. Xiaoyan tersenyum pahit dan merentangkan tangannya. Namun, sebelum kata-katanya jatuh, dia diinterupsi oleh tawa dingin dari sisi yang berlawanan. "Meskipun rohku telah ditekan oleh Heaven Swallowing Python, aku samar-samar menyadari beberapa hal tentangmu. Saat itu, bukankah pil obat yang Anda berikan pada Hai Bodong untuk memecahkan segel yang telah saya tempatkan juga dari tingkat ke-6? Saya mungkin tidak yakin mengapa kadang-kadang kekuatan Anda tidak selaras dengan sebelumnya. Saya jelas tahu bahwa Anda dapat memperbaiki pil obat 6 tingkat. Jika Anda dapat memperbaiki pil obat tingkat 6, Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Jika Anda benar-benar tidak bisa, saya tidak keberatan." Di tempat ini, tangan Ratu Medusa dengan lembut memotong leher Xiaoyan. Yang terakhir segera merasakan lehernya menjadi dingin dan dia buru-buru menyentuhnya. Dia terkejut menyadari bahwa tetes darah merah segar benar-benar muncul di lehernya. Apa yang dikatakan Hai Tua itu benar. Wanita ini sangat kejam. Xiaoyan menelan seteguk air liur saat dia diam-diam mengutuk hatinya. Setelah merenung sejenak, dia tidak lagi menyembunyikan informasi itu. Dia menatap langsung pada Ratu Medusa. "Baiklah, aku bisa membantumu memperbaiki pil semangat pencairan. Tapi manfaat apa yang bisa saya dapatkan?" "Manfaatnya? Saya bisa melupakan masalah Anda menyinggung saya sebelumnya." Ratu Medusa berkata dengan lemah. Kalau begitu, kamu bisa menemukan orang lain untuk memperbaikinya." "Saya tidak tertarik." Sudut mulut Xiaoyan meringkuk setelah mendengar ini saat dia dengan dingin tertawa. Mata indah Ratu Medusa sedikit menyipit. Niat membunuh yang sedingin es perlahan menyelimutinya. Sebuah energi 7 warna tiba-tiba muncul dari tangannya yang halus seperti gelombang air. Dia menyaksikan gelombang seperti air 7 warna dan dengan lembut bertanya sambil tersenyum, "Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mendiskusikan persyaratan dengan saya? Jika kamu benar-benar membunuhku, aku takut bahwa roh surga menelan piton juga akan langsung meluncurkan serangan balik, bukan?" Xiaoyan mundur selangkah. Api berwarna hijau diam-diam muncul di tangannya yang ditutupi lengan bajunya. Niat membunuh yang menyelimuti Ratu Medusa tiba-tiba menjadi lamban. Dia mengerutkan alisnya sedikit dan berkata, "Kamu memang cukup pintar untuk benar-benar tahu bagaimana mengandalkan hubunganmu dengan Heaven Swallowing Python untuk menekanku." Melihat ini, Xiaoyan menghela nafas lega. Dari kelihatannya, surga menelan piton masih digunakan untuk menekan Ratu Medusa. Niat membunuh yang menyelimuti Ratu Medusa tiba-tiba menjadi lamban. Dia mengerutkan alisnya sedikit dan berkata, "Kamu memang cukup pintar untuk benar-benar tahu bagaimana mengandalkan hubunganmu dengan Heaven Swallowing Python untuk menekanku." Melihat ini, Xiaoyan menghela nafas lega. Dari kelihatannya, surga menelan piton masih digunakan untuk menekan Ratu Medusa. "Aku bukan seseorang yang akan memeras uang boros dari orang lain. Namun, upaya yang mulia untuk memanfaatkan serigala putih dengan tangan kosong tidak baik. Memperbaiki pil obat tingkat 6 adalah hal yang sangat menyusahkan dan melelahkan. Namun,
Anda ingin saya berusaha keras untuk memperbaikinya hanya dengan menyebutkan secara santai dari Anda, di mana Anda dapat menemukan hal yang begitu baik di dunia ini. Tidakkah kamu setuju, Ratu Medusa? Xiao Yan terlihat agak tak berdaya saat dia berbicara. TL, manfaatkan serigala putih dengan tangan kosong. Untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu tanpa imbalan yang sesuai, berhentilah memberiku lidahmu yang fasih ini. Katakan saja kondisi Anda, Ratu Medusa berkata dengan lemah. Sekarang Hai Bodong dan Paling Ying sudah pergi. Tiba-tiba aku tidak lagi merasa aman. Xiao Yan menggosok kepalanya dan tertawa dengan canggung. Selama Ratu Medusa bersedia berjanji untuk melindungi saya kecil selama 3 tahun, saya akan membantu Anda memperbaiki pil roh pencairan, tidak peduli apa. TSK, melindungimu selama 3 tahun, senyum segera muncul di wajah cantik Ratu Medusa. Tangannya dengan lembut diletakkan di pundak Xiao Yan. Senyumnya sangat mengharukan. Dalam hal ini, bukankah lebih baik mengambil risiko ditindas oleh Heaven Swallowing Python, dan membunuhmu sekarang? Dengan kata lain, tidak ada yang perlu dibicarakan. Xiao Yan menarik bahunya ke belakang dan melebarkan tangannya. Baiklah, kamu bisa melupakan pikiran tidak realistis itu. Saya tidak sebodoh Hai Bodong. Saya akan memberi Anda waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun ini, aku tidak akan menjadi pejuangmu. Saya hanya akan keluar dan membantu Anda menyingkirkan masalah hanya ketika Anda berada dalam situasi di mana Anda akan mati. Di waktu lain, saya mungkin mengambil tindakan jika suasana hati saya baik. Tentu saja, jika Anda tidak dapat mengambil pil semangat pencairan dalam waktu 1 tahun ini, jangan salahkan saya karena kejam. Ini adalah kondisi saya. Anda setuju atau tidak? Ratu Medusa berkata dengan agak tidak sabar. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia akhirnya mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian untuk melihat wajah cantik Ratu Medusa yang sudah berisi sedikit niat membunuh dingin. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. Baik, mendengar ini, niat membunuh pada wajah cantik Ratu Medusa segera berubah menjadi senyum lembut yang memikat. Bersambung bosku, ditunggu kelanjutannya ya bosku, matur suwun.